Muhammad Fajar Ramadan. Dan Muhammad Torik Sangrai Usman. dari mana nih? Kami dari Prodi Teknik Mesin. Oke, dari teknik mesin nih. Dari Sama. Oke, nih di sini ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan. Oh, ini yang pertama nih. Berapa lama Anda menggunakan TikTok dan konten apa saja yang Anda konsumsi selama menggunakan TikTok nih? dulu saya apa dia? Fajar. Selama saya menggunakan TikTok, saya sering menggunakan untuk kalau misalkan capek, saya istirahat sambil nonton TikTok, scroll. Banyak manfaatnya, bukan hanya untuk melihat yang tidak baik, tapi kita bisa melihat pelajaran-pelajaran, habis itu teknik-teknik. Saya bisa ngelihat bongkar motor, bongkar mobil, gitu-gitulah. Oh, berarti konten-konten ini ya, otomotif ya. Banyak lah. Berapa lama nih kira-kira makanya per hari lah? Berapa jam gitu? Ya, Aduh, berapa jam? itu bisa nggak nentu tuh, kadang bisa kelewat juga. Bisa sampai ketiduran. Cuma kalau misalkan emang buat refreshing, TikTokan bentar lanjut belajar, TikTokan bentar lanjut belajar, jangan lupa sholat. Betul. Ini yang ketiga nih, apakah Anda merasakan ada perbedaan nih perilaku Anda kalau pakai TikTok pas sebelum sama sesudah? Perilaku Anda berubah nggak gitu? Berubah dikit lah, kayak misalkan gue ngeliat kayak konten-konten gak jelas, kayak gue pengen ngikutin cara-cara begitu tuh, tapi itu kan negatif banget ya, tapi gue harus bisa kontrol. Oh gitu, masih bisa kontrol nih. Masih bisa kontrol, tapi dikit-dikit pun pernah bang kayak gitu bang. Oh, oke. Nah terus nih, pasti kan ada waktu dimana lu nggak pernah pakai TikTok kan? Iya. Dulu lah tuh. Sekarang pakai. Tuh kira-kira tuh ada bedanya nggak? Lu yang dulu sama yang sekarang? Kayak dari sifat lu atau kegiatan sehari tuh kayak ada yang berubah? Mungkin gak ada yang berubah ya. Kalau gue itu paling buka TikTok itu udah pas kayak senggang. Mungkin sekitar 3 jam udah cukup lah. Tapi kalau kayak kegiatan lain tuh masih bisa Ya, dilakuin? Iya, tetap berjalan. Berarti nggak terganggu sama sekali sama TikTok ya? Iya. Aman berarti. Oke. Pakai TikTok sih 6 jam sehari. Terus apa? Terkesannya mungkin dari wawancara ini kan kesannya kayak pakai TikTok tuh kayak buang-buang waktu ya? Iya sih. Kesannya. Oke. Nah kira-kira lu punya cara apa nggak? Punya usaha nggak? Gimana cara lu biar nggak terlalu apa? Pusat pada TikTok? Kalau buat gue sendiri sih apa ya? Mungkin gue batasin pakai ada yang alarm di handphone, kayak misalkan kalau kita buka sosmed apa gitu, jadi ada batasan waktunya, nanti dia kayak akan ngeluarin sendiri gitu, keluar dari aplikasinya itu. Biasanya sih gitu pakainya, biar benar-benar kayak nge-cut apa ya, untuk kayak ngebatasin dalam satu hari tuh kayak 1-2 jam aja gitu. Jadi gue pakai alarm itu biar nggak terus-terusan buka TikTok atau sosmed yang lain gitu. Secara luas membatasi waktu penggunaan. Iya. Dan caranya ya tadi itu bikin alarm yang bisa matiin langsung Iya. otomatis. Jadi nggak nunda-nunda, kan kadang kalau kita kan kayak kerja 5 menit dulu, 5 menit kayak nggak jadi kan jadinya. Iya gitu. Oke. Udah itu aja sih yang Pertanyaan yang pertama, berapa lama Anda menggunakan TikTok dan konten apa saja yang Anda konsumsi selama menggunakan TikTok sejauh ini? Jadi sehari berapa lama pakai TikTok? Iya, dalam sehari. Dalam sehari kan? Dalam sehari iya. Bisa berjam-jam sebelum tidur. Berapa jam? Maksimalnya ya? Maksimal Kira aja. 3 jam lah. 3 jam. Untuk Oh, kurang lebih 3 sampai 4. 3 menit. 3 sampai 4. Pro di sebelah 8 jam kak. Iya. Sebelah mana tuh? Sebelah adalah 8 jam itu. Lu main TikTok kan? Main TikTok nih. Positifnya apa? Positifnya biar dopamin nambah, biar otak rusak. Positif. Positif. Serius. Ya kalau positif biar senang aja kan, nambah dopamin. Hiburan semata ya. Oke. Negatifnya? Negatifnya ya otak jadi rusak, terus waktu kebuang gitu. Lumayan tuh ya. Ya, terus tadi apa lagi? Konten apa saja yang Anda konsumsi selama menggunakan TikTok? Konten kadang game, kadang jualan, kadang berisi pendidikan.
Menurut Anda, hal positif dan negatif apa saja yang Anda dapatkan selama menggunakan media sosial TikTok? Kalau negatif itu tergantung scrollnya itu kan biasanya ada kayak algoritmanya itu kadang muncul sendiri. Kalau misalnya positifnya itu ya itu tadi ya, yang lewat pendidikan atau apa yang lainnya. Apakah Anda merasakan adanya perbedaan pada perilaku Anda setelah terpapar oleh media sosial TikTok? Ada sih, saya jadi menggampangkan untuk menyepelekan waktu aja, jadi lebih milih bermain TikTok daripada ngerjain tugas gitu. Tidak ada, apa saja perbedaan tersebut? Tadi. Oh, oke. Yang pertama adalah berapa lama Anda menggunakan TikTok dan konten apa saja yang Anda konsumsi selama menggunakan TikTok. Saya main TikTok udah lama, dari kapan ya? Dari SMA mungkin, udah lama, udah berapa tahun. Kebetulan Saja konsumsi selama menggunakan TikTok kontennya. kadang game apa aja, kadang cewek apa aja, kadang ilmu juga. Bagus. Pertanyaan kedua, menurut Anda hal positif dan negatif apa saja yang Anda dapatkan selama Anda menggunakan media sosial TikTok? Untuk hal positifnya itu, untuk sisi positif itu saya dapat kayak kata-kata motivasi, dan untuk olahraga tuh saya mendapatkan kayak rekomendasi entah itu sepatu, entah itu tracknya atau eventnya. Untuk sisi negatifnya itu di TikTok terlalu itu ya, apa sih, konten visualnya terlalu banyak, tren-tren joget-joget nggak jelas deh. Menurut Anda bagaimana cara Anda berusaha agar tidak terpengaruh oleh media sosial TikTok? Caranya yang pertama bisa dengan membatasi diri. Kalau sudah terlalu lama bermain TikTok untuk bisa mengalihkan dengan kegiatan lain. Dan juga hindari doom scrolling yang tidak jelas tanpa melihat waktu. Itu menurut saya. Saya Mas Anand. Terima kasih. Jadi di sini saya bersama dengan anggota kelompok saya, Afik dan Angga. Saya sekarang akan menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan kegiatan PJBL untuk mata kuliah kewarganegaraan. Nah, menurut kalian setelah kita udah menjalani PJBL nih, gimana perasaan kalian? Apa pesan kalian gitu? Mungkin ya saya mendapatkan ini sih, belajar bagaimana bekerja sama dengan tim yang baik dan benar gitu. Sama dengan tim. Iya. Oke. Belajar juga bagaimana cara mengendalikan diri saya dari aktivitas sosmed tanpa tidak berlebihan. Setelah belajar dari PJBL ini sih. Tapi selain mendapatkan manfaat dari proses itu sendiri, tapi Anda juga, apa lu juga dapat manfaat dampak dari tema kita sendiri ya. Itu Selanjutnya saya bisa mengetahui bagaimana pendapat seseorang tentang judul PJBL kita tuh, fenomena standar menggunakan TikTok di kalangan anak muda sekarang, dan kita bisa mempelajari agar tidak terjerumus oleh sosmed atau lebih gitu. Itu aja. Ya udah kalau gitu, demikian PJBL perkenalan kita kali ini. Semoga kita nggak ngulang. Jangan